وإذا مرضت فهو يشفين. Ya, bagaimana Indo? Engkai lo ki aku tanang? Aku tanah ki, ya, ya. Atau saudaraku, ya silakan. Iya Ustaz. Iya. Iya. Baik. Ini kita. Oh, pakai begini, Ya, pakai mic. boleh. Iya. Iya. Tes. Bebas bertanya. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Yang ya itu tadi Ustadz, karena memang anak-anak kasihan baru lihat video-video bilang ibu kasih besar suara Ata ibu kalau berdoa supaya ikut kak. Ya, yang saya mau tanyakan bahwa apa itu tadi bacaan-bacaan semua Ustadz memang dibimbing oleh pembimbing ya atau bagaimana? Terus yang kedua apa ini? Berarti itu ya saya juga baru paham ini bahwa umrah itu bisa selesai dalam beberapa jam ya Ustadz, ya 4 jam atau berapa. Artinya bisa kita melakukan umrah setiap hari kalau kita mampu Ustadz. Iya. Terus kalau misalnya melakukan umrah setiap hari, tempat mikatnya di mana? Karena iya mungkin ya itu dulu Ustadz ya sebelum saya ambil yang lain lagi. Iya. Baik, Masya Allah. Pertanyaan yang cukup bagus dan sebenarnya pertanyaan juga langsung yang ditanyakan inti-intinya ya, inti daripada pelaksanaan umrah. Yang pertama, anak-anak kecil ini meminta saat berdoa agar diperbesar suaranya supaya mereka bisa ikut. Memang seorang mutawif atau pembimbing atau tour leader itu ada waktu-waktu tertentu wajib diperbesar suaranya supaya bisa diikuti oleh jamaah. Ya, jadi tergantung sebetulnya jamaahnya. Kalau jamaahnya itu pintar-pintar semua, cerdas-cerdas kayak dosen, profesor, doktor, ya tahu, orang-orang yang paham agama, biasanya sih hanya diingatkan, Bapak Ibu silakan berdoa masuk masjid, tidak perlu dilapaskan. Tapi kalau jamaahnya itu banyak kakek-kakek, nenek-nenek, anak-anak, akan lebih tepat jika dibimbing dengan cara mutawif dulu membaca baru diikuti oleh mereka. Seperti tadi contohnya, contoh mau masuk masjid, ayo Bapak Ibu mari kita berdoa masuk masjid. Bismillahi, mikumi semua. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Ya, memang doa itu lebih afdalnya dibaca masing-masing. Tetapi karena banyak jamaah kita ini belum hafal, maka boleh diejah. Itu juga yang saya terapkan, baik saat tawaf, saat sa'i, demikian juga saat niat. Nah, kita perbesar bacaannya supaya mudah diikuti. Kemudian yang kedua, ya umroh itu memang tidak lama. Ya lama itu keberadaan kita di Masjidil Haram di tanah Mekah, tanah suci Mekah, dan keberadaan kita di Madinah. Dan inti umrah itu adanya di Mekah, di Masjidil Haram. Di Madinah itu hanya ziarah dan juga memperbanyak ibadah di sana. Kita memperbanyak ibadah di Masjid Nabawi, kemudian pergi berziarah di pemakamannya Rasulullah bagi laki-laki, perempuan tidak. Kalau perempuan itu mau memberikan salam kepada Rasulullah itu di pelataran, ya searah dengan kubah hijau. Nanti kita akan antar juga ke sana. Intinya itu di Madinah kita memperbanyak ibadah, memperbanyak sholat, memperbanyak berdoa di situ, masuk ke Raudhah, kemudian mempelajari tentang sejarah Masjid Nabawi, ya kemudian pergi juga melaksanakan sholat di Masjid Kuba, ditemani ke Jabal Uhud, di tempat perang Uhud, ya di situ ada 70 sahabat yang mati syahid, ke kebun kurma, di Masjid Qiblatain, di Khandaq dan seterusnya. Kita akan datangi semua melalui city tour istilahnya. Ya, tapi kalau inti umrah itu di Mekah. Di Mekah inti umrah itu. Nah, di mana kita pergi ambil mikot? Tempatnya itu dua, salah satunya. Yang pertama di Ji'rana, yang kedua di Tan'im. Sebetulnya untuk orang yang pendatang, misalnya dari Indonesia, ingin pergi umrah lagi, tempatnya sebetulnya itu di Ji'rana. Iya. Kenapa?
Karena Tan'im itu tempat mikotnya orang-orang Mekah, mukimin, orang yang tinggal di Mekah. Tetapi berhubung karena Ji'ran itu lebih jauh jaraknya daripada Tan'im, sehingga ulama memperbolehkan ambil mikotnya, walaupun kita ini pendatang, silakan ambil mikot di tempat mikot yang terdekat, yaitu di Masjid Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, letaknya di Tan'im. Di Tan'im itu di dekatnya Masjid Ummul Mukminin Aisyah, di situ ada batas tanah halal dan tanah haram. Karena mikot itu harus di luar tanah haram, tidak boleh di dalam tanah haram. Makanya di situ di Masjid Tan'im itu, Masjid Aisyah, ada batas di situ, ada tugu. Tugu itu bagian sininya adalah tanah haram. Lewati tugu ke sana itu, disitulah Masjid Tan'im, Masjid Aisyah, itu sudah tanah halal. Disitulah kita mikot. Dan mikot itu tidak mesti di dalam masjid. Tapi boleh kita masuk ke dalam masjid setelah berwudu terlebih dahulu, salat sunnah 2 rakaat, baru setelah itu berniat. Iya. Iya, nawaitu umrata wa haramtu bihi lillahi ta'ala. Tetapi ingat bahwa umrah untuk diri sendiri hanya 1 kali. Iya, iya. Umrah untuk diri kita hanya 1 kali. Hanya untuk perjalanan nanti tanggal 11, hanya saat kita ambil mikot di Yalamlam. Kalau mau umrah yang kedua kalinya, itu umrah badal. Untuk mengumrahkan orang tua kita, nenek-nenek kita, keluarga kita yang sudah meninggal. Orang hidup boleh diumrahkan, yang penting sudah sakit, tidak memungkinkan lagi berangkat ke tanah suci. Orangnya sudah uzur, sudah sakit-sakitan, sudah lansia, pokoknya tidak memungkinkan dia pergi. Itu fatwa ulama, boleh diumrahkan. Tetapi lebih afdal yang diumrahkan itu orang yang sudah meninggal, karena dia lebih butuh daripada orang yang masih hidup. Iya itu. Jadi niatnya, contoh, kita ambil versi pendek ya, niatnya labbaik Allahumma umratan, kita sebut namanya yang mau diumrahkan. Contoh, ditambah kata an. Contoh nama bapakku ya, An Sahari bin Tahan. Labbaik Allahumma umratan an Sahari bin Tahan. Ya, siapa namanya bapak Taji? Baco bin siapa namanya kakek ta? Tando. Misalnya toh kita mau umrahkan bapak tato, pergi lagi umrah yang kedua kalinya di Tan'im atau di Ji'rana. Labbaik Allahumma umratan an Baco bin Tando. Iya, an Baco bin Tando. Berarti untuk pelaksanaan umrah itu kita yang laksanakan, tapi pahalanya diberikan kepada Baco bin Tando. Itu umrah kedua, umrah ketiga, umrah keempat, semuanya untuk orang lain. Iya, 1 kali saja untuk diri kita. Iya, 1 kali saja untuk diri kita. Umrah kedua, ketiga, keempat, silakan kita berikan hadiah terbaik untuk keluarga kita yang sudah meninggal. Totoata, Boheta, Porinanta, ada Anatta yang kita mau umrahkan, boleh. Ya, apalagi tadi pertanyaannya? Oh ya, ada pertanyaan lain, silakan. Iya. Aku tak nak. Maria binti Choi. Nawaria binti Choi. Nawaria binti Choi. Iya. Mau umrahkan ni. Ya di caranya. Coba kita aneh. Labbaik Allahumma umratan an Nawaria binti Choi. Ya, itu niatnya. Iya. Naik kita lagi umrahkan aja. Contohnya. Nayarenna. Midom bing binti Midom injo buruk ne? Puna buruk ne bing. Midom bing makkuasa. Ya, coba Ji, doa ke Ji. Labbaik Allahumma umratan an midong bing makkuasa. Ya, ini niat Naji. Ya, artinya begitu kita sudah baca itu niat, berarti berlaku umrah untuk yang disebutkan namanya, bukan kita. Kita hanya melaksanakan. Ya. Itu ya, jadi caranya saat kita sudah melakukan niat di tempat mikot untuk mengumrah badalkan. Umrah badal namanya aja, umrah yang diwakili orang tua kita, keluarga kita yang sudah meninggal.
Maka saat kita tawaf atau sa'i, disunnahkan memperbanyak mendoakan yang diumrahkan. Contoh, tadi kan ada zikir umum, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Maka kita tambah dengan doa. Contoh, kalau boleh menggunakan bahasa Konjo, bahasa Bugis, bahasa Indonesia. Contoh, ya Allah, ki pemaporangi dosana atau aku. Ya Allah, ki maafkan kesalahanna. Ya Allah, ki luari ku burukna. Ya sejauh mata memandang. Ya sifat cinip mata. Ya Allah, ki sari cahaya rari ku burukna. Ya Allah, ki panjari ku burukna taman-taman surga. Ya Allah, ki pantamer surgata. Ya Allah, ki batalli amal-amal bajikna. Dan seterusnya. Yang penting juga ulang-ulang. Arki bahasa Konjona, bahasa Bugisina, bahasa Indonesiana, bahasa Arabna, tidak ada masalah. Iya, itu disunahkan memperbanyak membaca doa untuk orang yang diumrahkan kalau kita umrah badal. Iya, saya kira begitu ya. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Oh, tayammum. Oh iya, masya Allah ya. Iya, oke. Baik, karena dulu ada di para manasik ya, di para manasik. Baik, tata cara tayamum ada dua yang biasa dipakai dalam perjalanan umroh. Ya, ini yang paling banyak dipakai. Ada cara yang berdasarkan mazhab Hambali, ada cara yang berdasarkan mazhab Syafi'i. Baik, saya akan praktekkan semua ya. Ya. Kalau mau yang pendek, yang pendek berdasarkan ayat Al-Qur'an. Ya, gini saja. Ya. Anggaplah ini ada debu di dinding-dinding pesawat atau di kursi pesawat. Ya, maka kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, berniat tayamum karena Allah. Aku berniat tayamum karena Allah. Ya, bahasa Indonesia saja toh. Boleh juga cukup dalam hati. Nah, ini. Ini ya. Karena tidak kelihatan debunya, maka tidak usah ditiup. Karena tidak kelihatan, tidak usah juga begini. Ya, kecuali kalau kelihatan dikasih gini atau ditiup. Maka ini tidak usah. Langsung saja setelah bismillahirrahmanirrahim, berniat tayamum karena Allah, ini satu kali ke bawah. Ambil lagi. Ya. Fatayammamu sa'idan thayyiban, maka bertayamumlah kalian dengan debu yang suci. Faghsilu wujuhakum, basuhlah wajahmu dan tanganmu. Ini. Tangan kanan diusap sama tangan kiri. Tangan kiri diusap oleh tangan kanan. Ini berdasarkan mazhab Hambali. Ini yang dipakai oleh ulama-ulama Saudi. Ya, dan banyak jamaah umrah menggunakan ini praktis. Kenapa? Perempuan tidak boleh kelihatan ini di atas di pesawat. Ya tak? Tidak boleh kelihatan ini kan? Kalau kamu kelihatan ini laki-laki kan aurat. Ini paling aman. Tak? Tapi kalau misalnya kita berada di tempat yang aman, pergi cari tempat yang aman, mau tayamum di sana, boleh menggunakan praktik tayamum berdasarkan mazhab Syafi'i. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berniat tayamum karena Allah. Ini dulu. Ambil lagi. Ini dibagi dua ini. Ini dulu untuk di belakang ini. Ini. Sebelahnya ini kan debu, di sini ada debu belum terpakai tak? Ini untuk di sininya. Sampai ke sini. Debu yang di sini seperduanya juga diambil untuk di belakang. Bagi duanya di sini ada tamu di sini, ada debu di sini kan untuk di sini. Sampai di ujung ibu jari. Ini kalau mazhab Syafi'i. Cuma saya tidak sarankan kalau perempuan karena itu kelihatan auratnya. Kecuali di tempat yang aman, mungkin dalam kelambu atau apa. Di pesawat sulit karena ya pakai ini saja ya berdasarkan surah Al-Qur'an. Fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum. Basuhlah wajah kalian dan tangan kalian. Tidak ada kata-kata ilal marafiqi sampai ke sikumu kecuali wudu. Ada kata-kata ilal marafiqi. Ya. Jadi nanti ini fleksibel saja. Yang mana yang mudah bagi kita itu yang kita amalkan.
Dibuka handsetnya. Dibuka handsetnya dulu. Iya, sampai sini saja. Kita buka handset tak. Ini. Buka dulu handset. Sebentar pakai lagi setelah tayamum. Iya. Iya, istilahnya ada laki-laki yang agak sekarang agak sudah diteliti lagi. Oh ternyata aurat kelihatan tuh. Iya itu. Saya kira itu. Ada berbahaya yang saya paham itu masih sampai di Boleh Ji, tetapi harus aman. Masih boleh, tetap Ji. Namanya masih yang penting aman ya, aman. kalau terlindung itu. Iya, boleh. Boleh juga sama teman dulu, dilindungi sama teman. Iya, dilindungi dulu sama teman. Kalau itu kita mau pakai, boleh. Baik, oke. Ada lagi pertanyaan? Ya, ini apa kutanan tadi? Ini umrah spesial untuk satu keluarga ya, masya Allah. Iya. Ya. Enggak. Satu kali pergi ambil mikot hanya satu orang. Iya, satu orang. Sama juga haji ya, sama juga haji. Kalau kita ingin menghajikan salah seorang keluarga kita di musim haji, satu kali musim haji hanya 1 tahun, hanya satu orang yang bisa dibadal hajikan. Kalau umroh satu kali pergi ambil mikot, contohnya di Jirana atau di Tanim, hanya satu orang. Mau lagi umroh ke orang lain, pergi lagi ambil mikot. Setelah selesai tahallul lanjut lagi, tidak apa-apa. 2 kali sehari umroh tidak ada masalah. Cuma tidak disarankan 2 kali sehari, tidak disarankan. Tidak disarankan karena capek. Iya. Nanti besok lagi begitu tuh, karena kesehatan juga bukan segala-galanya. Tapi kalau orang gara-gara sering-sering pergi umroh, iya. Oh, 7 kali pergi ambil mikot. Kalau mampu tidak ada masalah. Iya. Kalau mampu ya. Kalau mampu ya. Tapi jangan sekarang Haji. Beda sekarang, karena dulu waktu kita masih muda ya kuat-kuatnya toh. 20 tahun yang lalu mungkin kayak saya kapan di? Berapa tahun umur tas sekarang Haji? Mau kapan 60 atau lebih mi? 70 mi. 70 kurang 20, 50 tahun yang lalu. 50 tahun usia yang lalu. 1992. 92, 2002 di 2002, 2022. Berarti 21 tahun yang lalu Haji. 21 tahun yang lalu kita masih kuat 4 hari di Mekah, 7 kali pergi umroh. Tapi 20 tahun kemudian sekarang ini jangan ki. Iya, kalau sesekali boleh toh. Insyaallah nanti saya temani ambil mikot. Kalau program travel hanya 2 kali umroh, tetapi masih boleh kita pergi umroh ambil mikot, kongsi ceritanya. Kita sewa mobil ke sana biasanya 10 rial ke sana, 10 rial kembali, ndak mahal juga. Iya, boleh. Saya memang mengajak siapa mau pergi umroh besok silakan daftar ya toh. Nanti kalau sudah didaftar, sekian orang dicarikan mobil yang sesuai. Di luar program ya, di luar program. Iya, sekarang itu biasanya biasa juga ada murah didapat 10 rial PP. Iya, 10 rial PP biasa juga ada murah didapat. Tetapi banyak kita 10 rial PP. Banyak orang yang mau ambil mikot. Tapi kalau sedikit biasanya 10 rial ke sana, 10 rial kembali. Iya, kalau banyak biasa murah Ji. Ada lagi pertanyaan? Apalagi kita ini yang pemula. Iya. Pemula dan pertanyaan pertama dulu yang saya ingat, Ustaz memang Kita ambil gini. bacaan doa-doa di dalam kegiatan umrah ini tidak ada yang wajib kecuali niat. Di Ustadz artinya bahwa kita ini meskipun ada memang yang dianjurkan di sini berdoa ini, di sini berdoa ini. Kan saya membawa anak-anak yang memang betul ini supaya saya menganggap bahwa memang tidak apa-apa berdoa bahasa Indonesia saja nak, kalau memang tidak ini kan jadi itu yang saya mau perjelas Ustadz, bahwa tidak ada memang yang wajib doa-doa itu dari sekian kegiatan umrah itu satu. Terus selanjutnya kita ini kan pemula untuk berangkat umrah.
Iya, dan apalagi kalau sama-sama keluarga mungkin dalam satu kamar tiba-tiba dilepas sementara pakaian ihram dilepas dan terlihat aurat, apa itu dapat dam atau bagaimana? Karena lupa? Kalau lupa tidak. Enggak. Oh iya iya. Oh iya iya tidak. Kecuali sengaja. Istilahnya sengaja dan sudah ditegur tapi tetap ngotot toh. Oh iya iya. Iya. Kena fidyah. Fidyah. Ya, fidyah atau dam, tergantung jenisnya nanti. Iya. Ada yang dam, ada fidyah, ada kafarah. Iya, terus itu tadi yang kita contohkan Ustadz, misalnya yang tiba-tiba masuk WC pakai sarung, kemudian fidyahnya kasih makan orang miskin 6 orang. Iya, apa itu tidak bisa diuangkan, harus dengan makanan yang kita sendiri yang bagi, atau misalnya kita kasih saja yang pengurusnya misalnya. Iya. Iya, itu dulu Ustadz. Iya. Masya Allah, Masya Allah. Baik, pertanyaan yang cukup bagus yaitu bacaan wajib dalam umrah. Ya, cocok bahwa bacaan wajib dalam umrah itu hanya lapas niatnya. Labbaik Allahumma umratan atau nawaitu umrata wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Jadi sebetulnya niat itu pekerjaan hati, tetapi khusus untuk haji dan umrah disunnahkan untuk dilapaskan. Untuk memperkuat niat. Adapun membaca bismillahi Allahu akbar itu adalah merupakan bacaan sunnah. Ya, disyariatkan untuk membaca bismillahi Allahu akbar saat kita memulai tawaf. Dan demikian pula saat kita melintasi Rukun Yamani sampai Hajar Aswad, disunnahkan juga membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi kalau kita hitung-hitung hanya 3 yang dibaca. Ya, yang satunya wajib, yang 2-nya itu syariat. Ya, syariat yang sunnah juga itu adalah berniat juga itu sebetulnya adalah syariat juga, tetapi syariatnya dia adalah wajib. Ya, wajib. Tetapi kalau yang membaca bismillahirrahmanirrahim saat kita memulai tawaf itu hanya sekedar sunnah saja hukumnya. Apalagi membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, itu hanya dianjurkan membaca. Kalau tidak membaca tidak ada masalah. Kalau wajib membaca, bagaimana umrahnya orang bisu? Ya, bagaimana itu umrahnya orang bisu yang tidak ada membaca sama sekali? Ya, kemudian terkait dengan masalah apa tadi? Apa tadi pertanyaannya? Yang lupa. Lupa, iya. Jadi ada beberapa perkara yang menyebabkan orang itu lupa, khilaf. Ya, khilaf. Contoh, tiba-tiba dia kasih naik kain ihramnya di kepalanya. Lupa, begitu diingatkan langsung tersadar. Maka itu sebagian ulama mengatakan tidak ada masalah kalau hanya sekejap saja. Ya. Tetapi sebagian lagi ulama apabila lupa maka itu kena fidyah. Kalau lupa kena fidyah, tapi bukan dam, bukan menyembelih 1 ekor kambing, hanya sekedar fidyah saja. Contoh kayak ada orang tiba-tiba dia buka jilbabnya di dalam kamar sesama perempuan. Ya, langsung ditegur, langsung diluruskan, jangan buka jilbab kalau mau buka di dalam kamar mandi. Ya, tapi terjadi hanya sekejap kan? Ya, sebahagian mengatakan wah itu dimaklumi. Manusia kan tempatnya salah dan khilaf. Yang penting diingatkan. Tetapi kalau berlarut-larut, waktunya cukup lama sampai beberapa menit, berlarut-larut, bahkan sudah banyak aktivitas, itu sudah kena dam. Iya, sudah kena dam kalau sudah berlarut-larut, sudah lama. Sama halnya orang yang secara sengaja mengganti kain ihramnya dengan sarung, tapi secara sengaja ya, bukan karena lupa, itu wajib membayar dam. Tapi kalau khilaf, lupa dia buka ihramnya langsung dia ganti sarung, tapi begitu diingatkan dia pakai cepat kembali karena lupa, itu tidak kena dam, dia hanya kena fidyah saja. Ya, saya kira begitu ya. Ada lagi pertanyaan Ibu Haji? Kalau tiba-tiba ya kasih mati misalnya tepuk nyamuk. Oh, enggak masuk.
Tidak masuk. Jadi binatang, ada beberapa binatang yang boleh dibunuh saat kita sedang ihram. Yang pertama, binatang yang akan mencelakakan diri kita, seperti kalajengking boleh dibunuh, ular boleh dibunuh, tikus boleh dibunuh, demikian juga nyamuk boleh dibunuh. Iya. Tetapi binatang-binatang lain seperti hewan buruan yang ada di tanah haram tidak boleh. Tidak boleh dia apa-apai hewan buruan. Iya. Wallahu a'lamu bissawab. Ada lagi pertanyaan Ibu Haji? Iya, ada pertanyaan? Tidak ada, Mi? Iya, saya kira begitu kapan di? Sudah masuk waktu maghrib. Saya ucapkan banyak terima kasih atas partisipasi dan juga atas undangannya. Mudah-mudahan menjadi berkah bagi kita semua. Saya doakan Ki, mudah-mudahan pemberangkatan umrah di tanggal 11 September 2023 diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa menggapai umrah yang mabrur. Allahumma ja'alhu lana umratan mabruran wa sa'yan mashkuran. Allahumma ja'alhu lana umratan mabruran wa sa'yan mashkuran. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhirud da'wana wa anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga panel